Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi dalam pembacaan kitab Amsal. Anak-anak, kita bersyukur ya karena kita sudah sampai pada Amsal pasal 19. Untuk mempersingkat durasi, seperti biasa Bu Dewi hanya memilih beberapa ayat. Anak-anak tetap menyelesaikan membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat 29. Bu Dewi akan membaca ayat 20 dan 21. Tapi anak-anak tetap membaca sampai selesai ya. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amin. Anak-anak, orang tua kita pasti menginginkan hal yang terbaik bagi anak-anaknya. Orang tua kita akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga, melindungi, dan memelihara, serta menjamin kehidupan masa depan anaknya. Orang tua kita juga akan mengajarkan hal-hal yang baik kepada anaknya. Di saat anak melakukan kesalahan atau pelanggaran, orang tua biasanya akan memberikan sebuah peringatan atau sebuah disiplin supaya anaknya mengerti bahwa hal yang dilakukan itu tidak baik dan tidak boleh diulang lagi. Tujuannya apa? Ya, supaya anak dapat bertumbuh menjadi anak yang bertanggung jawab, anak yang takut akan Tuhan, dan dalam kehidupan di masa yang akan datang menjadi berkat dan juga dipakai Tuhan. Begitu juga halnya dengan Bapa di surga. Dia juga selalu mencurahkan kasih-Nya untuk kita, menjaga kita, menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, dan terlebih dari itu, menjamin masa depan kita. Dia sangat menjamin masa depan. Tapi kita sering melakukan kesalahan. Saat kita melakukan kesalahan, Bapa di surga juga menegur dan memperingati kita, bahkan tidak jarang mendisiplin kita. Itu semua bertujuan supaya kita bertumbuh ke arah yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anak, hari ini kita dapat melihat bahwa penulis kitab Amsal menuliskan tentang ketaatan dan kedisiplinan pada perintah Tuhan. Ternyata ini juga menyangkut urusan hidup dan mati ya, dikatakan di dalam ayat 16. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Nah anak-anak, kita melihat ketaatan membuat hidup seseorang itu terpelihara. Jadi, kalau kita taat, kita terpelihara. Sementara ketidaktaatan hanya akan menghancurkan. Sebab itu penting untuk mendisiplin diri kita supaya selalu taat. Orang tua yang tidak mendisiplin anaknya berarti membiarkan anaknya menjadi bodoh dan jahat. Pada akhirnya itu akan menjerumuskan anaknya ke dalam kebinasaan sebagai hasil dari tingkah laku anak yang buruk. Mungkin saja seseorang bisa jadi pemarah karena tidak pernah mendapatkan tindakan disiplin dari orang tua. Anak akan suka mengumbar kemarahan yang mengakibatkan selalu mengalami kesulitan. Padahal dengan belajar taat dan disiplin mendengar nasihat orang tua, itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikatakan orang akan menjadi bijak, dewasa, dan tekun dalam menjalani kehidupan ini. Ibaratnya seperti hati manusia itu diumpamakan layang-layang. Kalau dia ingin hidup bebas, sesuka hati, tidak peduli nasihat, tidak peduli didikan orang tua. Sering kita berpikir bahwa nasihat dan didikan itu kan sesuatu yang mengekang, sesuatu yang menyulitkan untuk kita. Padahal itu sebenarnya sama seperti benang pada layangan yang membuat kita tetap terbang.
Anak-anak, saat hati kita membuat pilihan yang salah, maka yang terpenting yang kita harus lakukan adalah segera untuk kembali kepada jalan yang benar. Jangan biarkan kita hidup dalam kesombongan, dan kita harus berdoa supaya Tuhan senantiasa dimuliakan dalam hidup kita. Nah, anak-anak, berkaitan dengan tugas atau renungan kita hari ini, tugas anak-anak adalah coba untuk kelas 1 ya sampai kelas 6, coba kalian mengingat nasihat apa yang diberikan orang tua kalian yang kalian tidak akan pernah lupakan sampai kapanpun. Coba diingat ya, pasti ada nasihat yang diberikan yang membuat kalian tidak pernah lupa tentang hal itu. Nah, anak-anak, untuk anak balita atau yang belum bisa baca, silahkan tunjukkan ekspresi kalian menyayangi orang tua. Kemudian silahkan pilih satu ayat untuk kalian ucapkan bersama orang tua. Oh iya, anak kelas 1 sampai 6 ada tugasnya juga ya, menghafalkan ayat yang ke-20. Itu tugasnya, tugas yang pertama menghafal ayat 20. Dan yang kedua, kalian mengingat nasihat apa yang diberikan orang tua kalian yang kalian tidak akan pernah lupakan seumur hidup kalian. Oke anak-anak hebat, Bude tunggu tugasnya ya. Selamat merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati.